Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Dwi Puji Putranti atau Bu Tanti, di perkuliahan mata kuliah K3. Hari ini saya akan mengajarkan tentang manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di dalam dan di luar gedung. Untuk materi ini sebenarnya hampir sama dengan manajemen risiko K3 yang lain. Hanya saja ada beberapa perbedaan di identifikasi faktor risiko yang dapat menjadi insiden keselamatan di dalam maupun di luar gedung. Baik, kita mulai. Untuk capaian pembelajaran pada materi kita hari ini, mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian dan manajemen dari risiko K3. Mahasiswa juga harus mengetahui dan memahami pengendalian risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Mahasiswa juga harus mengetahui dan memahami proses manajemen risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Ya, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang perlu kita ketahui adalah tentang definisi ataupun pengertian dari manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen risiko K3 ini merupakan upaya pengendalian risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Sehingga manajemen ini merupakan suatu sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada tata cara dan juga proses yang dilakukan untuk mengendalikan resiko, sehingga diketahui bahwa resiko adalah kejadian yang belum terjadi dan kita harus meminimalkan. Sehingga pengendalian ini bermaksud untuk meminimalkan resiko, sehingga resiko yang terjadi ini dari misalnya resiko tinggi menjadi sedang, atau dari resiko sedang menjadi rendah, atau dari resiko yang rendah menjadi tidak ada resiko. Itu merupakan tujuan dari kenapa resiko K3 ini harus dimanajemen atau diintervensi. Selanjutnya, ini merupakan proses-prosesnya. Terdapat 4 proses yang dapat kita lakukan untuk manajemen risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Nah, yang pertama adalah identifikasi risiko, lalu pengukuran tingkat keparahan risiko, manajemen dan pengendalian risiko yang merupakan inti utama dari manajemen K3, risiko K3, dan juga yang terakhir adalah monitoring. Sehingga proses ini merupakan siklus sebenarnya. Jadi ini jika digambarkan itu dari monitoring nanti akan kembali lagi ke identifikasi risiko. Ya, kita lihat nanti ya. Nah, identifikasi risiko ini kita mengetahui apa saja sih faktor risiko di dalam maupun di luar gedung ya. Di sini mungkin saya lebih mencontohkan ke area rumah sakit, yaitu area kerja kita ya, merupakan gedung yang nantinya akan menjadi tempat kerja harian teman-teman di lingkungan rumah sakit ya. Nah, ini ada faktor risiko di dalam gedung dan luar gedung. Jadi, yang membedakan dari manajemen risiko K3 yang lain ya, dengan manajemen risiko K3 yang di dalam maupun luar gedung adalah ini. Perbedaan dari faktor-faktor risikonya yang harus kita eliminasi, kita substitusi, ataupun kita modifikasi sesuai dengan tingkat keparahan risikonya. Yang pertama ada faktor risiko di dalam gedung, bahaya kebakaran dan ledakan dari bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak. Bisa misalnya di dalam gedung itu kita menyimpan bahan bakar, entah itu bensin, entah itu minyak tanah, maupun barang-barang yang terbakar lainnya. Kalau di rumah sakit itu seperti apa? Alkohol ya, obat-obatan yang dia itu cepat terbakar ya, yang bisa berinteraksi dengan api, dia langsung terbakar ya. Ada obat-obatan seperti itu, ataupun instrumen-instrumen yang bisa mengeluarkan listrik ya, instrumen-instrumen listrik yang bisa biasanya rawan terjadi korsleting maupun tindakan-tindakan yang melibatkan alat-alat yang memang mudah terbakar ya.
Itu contohnya di rumah sakit. Kalau di dalam gedung biasa di luar rumah sakit misalnya, itu pun juga dapat terjadi ya, dapat terdapat faktor resiko ini akibat interaksi antara bahan-bahan yang mudah terbakar dengan sumber api ataupun meledak ya. Apalagi di rumah sakit juga ada instalasi gizi yang dimana di situ banyak proses memasak ya, dari gas, tabung gas, lalu juga misalnya instalasi listrik yang salah ya, itu merupakan faktor risiko dalam gedung. Lalu ada bahan-bahan beracun, korosif atau kaustik yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja ya, baik itu secara personal maupun misalnya bahan-bahan beracun ini itu terekspos ke lingkungan, misalnya di daerah pernafasan ya, di area seperti misalnya bahan-bahan korosif yang dapat menyebabkan perlukaan di area tubuh ya, seperti itu. Lalu ada bahaya radiasi yang contohnya di rumah sakit itu seperti apa? CT scan ya, CT scan, ronsen merupakan bahaya radiasi. Makanya memang ada eh, SOP maupun standar operasional prosedur dan juga indikasi serta kontraindikasi pasien-pasien yang dilakukan ronsen maupun MRI maupun CT scan ya, banyak. Lalu ada pencahayaan. Kenapa pencahayaan ini juga termasuk faktor resiko dalam gedung? Jadi pencahayaan ini merupakan unsur yang memang esensial di berbagai lini, seperti misal saja pada saat pencahayaan yang misalnya kurang, pada saat kita melakukan prosedur ya, kita bisa tersandung atau kita bisa pada saat kita berlari ke ruangan pasien dengan pencahayaan yang minim, itu bisa menjadi misalnya kecelakaan kerja. Bagi pasien pun demikian, yang misalnya pada saat kita mau menyuntik, mau melakukan tindakan ketika pencahayaan itu kurang ya, ataupun terlalu silau, bisa juga terlalu terang sehingga mengganggu tindakan-tindakan keperawatan yang kita lakukan ya. Itu bisa menyebabkan K3 yang di dalam gedung ya. Ada juga dalam gedung yang misalnya di luar rumah sakit, misalnya mati lampu saja ya, itu kan pencahayaannya langsung tidak ada ya. Nah itu pun akan menyebabkan hal-hal yang dapat membahayakan. Contohnya seperti misalnya kita terjatuh lalu dapat juga karena kita tidak melihat, kita bisa menabrak ya, seperti itu. Jadi pencahayaan itu juga merupakan faktor risiko K3. Lalu yang kelima, aliran listrik ya. Bisa korsleting, tersetrum seperti yang kita telah pelajari sebelumnya ya. Itu aliran listrik itu kan merupakan aliran yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata, sehingga kita tidak bisa melihat apakah aliran listrik ini masih menjalar atau tidak. Apalagi ketika terjadi korsleting, bahaya kebakaran, bahaya ledakan juga bisa ya. Lalu ada benda-benda tajam di gedung itu, misalnya terdapat benda-benda tajam, memang harus disimpan di tempat yang seharusnya, dilainkan dengan tempat-tempat yang sering kita gunakan untuk aktivitas, karena memang benda-benda tajam ini sangat berisiko untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, jika di rumah sakit itu contohnya bagaimana? Contohnya adalah ampul ya. Ampul, tempat obat ampul, lalu ada juga spuit atau suntikan ya, suntikan injeksi, alat injeksi. Lalu benda-benda tajam lain ya, seperti pisau bedah, forceps dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari faktor risiko benda-benda tajam di dalam gedung ya. Memang disimpannya di dalam gedung ya biasanya ya. Lalu ada ini yang sangat karakteristik sekali dari merupakan ciri-ciri khas dari bangunan rumah sakit. Bahaya faktor risikonya adalah infeksi kuman, virus atau parasit. Ini jarang menjadi faktor risiko dalam gedung di luar rumah sakit, tetapi di rumah sakit di dalam gedung ya, pasti ada bahaya infeksi kuman, virus atau parasit ini ada di berbagai macam ruangan ya. Ada di ruang tunggu, bahkan ada terlebih lagi di ruang isolasi ya. Lalu ada bahaya infeksi kuman, virus atau parasit di ruang operasi pada saat kita anestesi juga bisa ya. Lalu di bangsal, apalagi dengan penyakit-penyakit menular ya, itu merupakan faktor risiko K3
yang dapat teridentifikasi dalam gedung yang khususnya adalah rumah sakit, merupakan karakteristik khusus yang ada di bangunan atau gedung rumah sakit. Nah, lalu kita ke faktor resiko luar gedung. Di faktor resiko luar gedung ini ada ruang dan konstruksi bangunan. Jadi ruangan-ruangan yang misalnya sempit ya, ataupun ruang-ruangan yang misalnya terlalu pengap, terlalu terlalu pengap, terus setelah itu jadinya kita dalam misalnya melakukan tindakan keperawatan di rumah sakit itu menjadi tidak leluasa, sering tersenggol ya. Lalu konstruksi bangunannya, konstruksinya bagus atau tidak, kuat atau tidak. Apalagi kalau misalnya kita lihat ada beberapa misalnya puskesmas di daerah ataupun bangunan-bangunan di daerah-daerah yang daerah-daerah yang jauh dari pusat kota kan memang konstruksi bangunannya berbeda ya. Ada yang memang bangunan tua yang difungsikan untuk fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor resikonya. Konstruksi bangunan kuat atau tidaknya, bagaimana penyusunan-penyusunan dari lokasi-lokasi seperti ruang tunggu, ruang operasi, ruang ruang bangsal, ruang rawat jalan. Nah, itu merupakan faktor resiko yang terjadi di luar gedung maupun dalam gedung juga ya, bisa ya di konstruksi bangunan, apalagi konstruksi luarnya ya. Ada bangunan-bangunan tertentu seperti misalnya tempat parkir ya. Lalu konstruksi bangunan yang misalnya di ruang tunggu yang di luar misalnya, itu kan juga merupakan bisa faktor risiko yang terjadi bisa di luar gedung ya. Apabila memang konstruksinya jelek ataupun konstruksinya tidak bagus untuk dan juga posisi-posisi dari berbagai ruang dan bangunan itu tidak efisien sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang kedua adalah lingkungan halaman bangunan. Ada debu, genangan air, jalan licin, landaian atau tanjakan yang menyebabkan bisa jadi terjadi kecelakaan pada saat melalui lingkungan tersebut. Nah, itu merupakan faktor risiko di luar gedung. Kalau ada pencahayaan, sama seperti di dalam gedung tadi, pencahayaan yang kurang akan menyebabkan ya bisa aja kecelakaan seperti misalnya terjatuh ataupun tidak melihat ada lubang, tidak melihat ada misalnya paku dan lain sebagainya, itu merupakan faktor risiko di luar gedung. Lalu kebisingan juga bisa kebisingan ya, maksudnya di sini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kebisingan ini dapat menurunkan konsentrasi, dapat mengganggu fokus ya, sehingga bisa saja dapat memberikan efek ya resiko K3 atau resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Ada juga saluran limbah dan tempat sampah ini berkaitan dengan bahaya infeksi kuman ya, kuman, bakteri, virus atau parasit yang misalnya saluran limbah dan juga tempat sampahnya tidak terkelola dengan baik. Alhasil dari hal tersebut yang mungkin kita anggap sepele ya, faktor risiko luar gedung kan ini tempat sampah mungkin lebih terlihatnya biasa saja, menganggap faktor risiko biasa saja. Akan tetapi jika hal ini tidak dibarengi dengan manajemen dan juga pengolahan limbah dan juga tempat sampah yang baik, ini bisa jadi sarang ataupun dalang dari resiko K3 yang yang bisa didapatkan dari infeksi, dari kejadian infeksi ya. Oke, itu merupakan proses identifikasi resiko ya, yang dimana kita mengidentifikasi apa saja risiko yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya adalah kita mengukur risikonya. Mengukur risiko ini tujuannya adalah untuk menganalisis tindakan-tindakan manajemen apa yang harus kita lakukan berdasarkan resiko yang kita dapatkan. Misalnya tadi identifikasi resiko adalah benda-benda tajam, misalnya angka kejadian tertusuk jarum ya, jarum spuit, entah itu jarum spuit ataupun barang-barang tajam tertusuk ujung ampul ya, bisa itu ternyata misalnya dalam suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sangat sering terjadi. Dan tingkat keparahannya misalnya sangat ringan. Maksudnya sangat ringan di sini kita lihat
ada angka kejadian infeksi dari petugas kesehatan akibat dari ampul maupun dari tertusuk spuit yang mungkin sudah ada darah pasien di sana ya, sehingga tingkat infeksinya sangat tinggi. Tapi tingkat keparahannya adalah ringan misalnya. Nah, itu berarti kita dari kejadian tersebut tingkat hasil pengukuran resiko adalah tingkat keparahan resiko ini tinggi. Apa yang bisa dilakukan kalau tinggi? Nah, kalau tinggi itu nanti ada manajemen resiko yang direkomendasikan, misalnya memang harus di administratif dulu, tergantung dengan nanti pemilihannya berdasarkan injury ataupun kejadian insiden yang terjadi. Misalnya tadi tertusuk jarum ya, intensitasnya sangat sering. Sebulan itu mungkin ada petugas kesehatan yang tertusuk jarum itu sebanyak lebih dari 60% dengan tingkat keparahan yang ringan. Ya, tingkat keparahan ringan. Nah, itu nanti berarti manajemen risikonya ada beberapa ya di sini. Misalnya saja kita melakukan administratif kontrol ya. Ada kita membentuk SOP dan juga pengendalian prosedur keselamatan ketika tertusuk jarum itu bagaimana. Itu administratif control. Terus nanti juga ada nih misalnya ya kejadian misalnya tersetrum misalnya atau kejadian jatuh ya. Kejadian jatuh di rumah sakit itu misalnya sering pasien, entah itu pasien ataupun staf rumah sakit ya, sering frekuensinya dalam sehari itu dalam 1 bulan itu terjadi sekitar 50 kalau 50 bukan sering, terjadi sekitar 10 kali ada insiden pasien jatuh dengan tingkat keparahan sedang misalnya, ataupun tingkat keparahan yang berat sampai menyebabkan pasien itu ada yang meninggal misalnya. Nah, itu misalnya jadi teridentifikasi bahwa hasil pengukuran resikonya berada pada tingkat keparahan resiko tinggi ya. Nanti setelah itu kita lihat tingkatan manajemennya. Yang pertama itu yang paling tinggi adalah eliminasi. Sedangkan kejadian jatuh ini tidak bisa kita eliminasi ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika misalnya memang tidak bisa dieliminasi ataupun substitusi, ya tidak bisa dilakukan engineering control. Nah, pada kejadian-kejadian seperti itu kan misalnya hanya bisa di administrative control, di mana kita mengendalikan risiko itu dengan cara misalnya pengawasan maupun pemberian peringatan-peringatan, tanda-tanda untuk mengingatkan kembali agar resiko jatuh pasien maupun staf itu rendah. Misalnya dilakukan kalau di rumah sakit itu ada stiker risiko jatuh ya di pasien, sehingga pasien masih risiko jatuh ini itu kita melakukan intervensi keperawatan ya untuk menjaga pasien ini agar tidak jatuh. Ada juga misalnya di ruang anestesi itu, di ruang recovery room, seperti yang kita pelajari di mata kuliah yang lain ya, di mata kuliah metodologi keperawatan anestesiologi, itu pasien yang masih berada dalam tingkatan anestesi, dalam pengaruh anestesi yang tinggi, itu belum bisa mengkoordinasikan tubuhnya untuk mencegah jatuh, sehingga diberikan SOP ya, SOP untuk pasien dengan recovery, pasien yang ada di recovery room yang masih mengalami penurunan tingkat kesadaran, itu kita harus melakukan asuhan kepenataan. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi, setelah kita menemukan nih tingkat keparahannya ya, ini nanti kalau misalnya tingkat keparahan tinggi berarti butuh pengawasan yang ketat, selalu diinspeksi, selalu dikoreksi setiap hari apakah
apakah resiko ini sudah turun atau belum ya. Nanti ketika itu sudah turun, nanti bisa nanti resikonya itu ke tingkat keparahan sedang atau tingkat keparahan rendah. Kita berusahanya adalah untuk yang tinggi-tinggi ini, tingkat keparahan resiko K3 yang tinggi ini bisa kita jadikan rendah ya. Nah, itu merupakan manajemen resiko K3 di dalam maupun di luar gedung ya. Yang bisa terjadi misalnya di luar gedung juga bisa. Seperti misalnya kejadian terpeleset karena licin, lantai licin. Itu ternyata tingkat keparahannya sering. Dan juga mungkin hasil ataupun keparahan resiko yang diakibatkan itu sangat ringan misalnya. Nah, itu kan bisa misalnya kita dengan cara kita ini nih melakukan engineering control, misalnya mengatur jam mengepel ya. Jam mengepel itu jangan pada saat jam kunjung ya. Nanti banyak sekali masyarakat ataupun keluarga pasien yang lalu lalang ya, sehingga dapat menyebabkan angka kejadiannya itu tinggi sekali. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi nanti untuk manajemen resiko K3 itu perbedaannya kalau misalnya ada di daerah dalam dan luar gedung itu hanya proses diidentifikasi resiko saja. Ada resiko yang berada di dalam gedung maupun ada juga yang di luar gedung ya. Lalu, nah yang terakhir adalah monitoring pengendalian resiko. Ini tadi seperti saya bilang merupakan siklus. Jadi proses manajemen K3 ini merupakan siklus yang berulang sehingga nanti setelah misalnya identifikasi resiko, lalu kita mengukur tingkat keparahannya, lalu kita melakukan intervensinya dengan manajemen risiko K3, ya ada berapa tadi? Eliminasi, yaitu menghilangkan sumber hazard, lalu substitusi, menggantikan sumber hazard yang berisiko tinggi jadi berisiko lebih rendah. Ada engineering control yang merupakan rekayasa modifikasi teknis, yang contohnya ada menginstal sistem ya, ada jadinya untuk melibatkan permesinan ya, permesinan sehingga tidak menggunakan sumber daya manusia lagi untuk untuk mengurangi resiko. Lalu ada SOP perawatan alat ya, yang perawatannya itu harus dirawat secara rutin sehingga tingkat kerusakan itu lebih rendah. Lalu ada lagi administratif kontrol. Secara administrasi bisa pemberian tanda bahaya. Ini secara administrasi gedung ya, pemberian bahaya, terus pelatihan, lalu ada membentuk prosedur-prosedur tertentu, SOP-SOP tertentu, itu ada di administratif kontrol. Dan yang paling rendah adalah penggunaan APD. Nah, itu kan penggunaan APD karena yang paling rendah dan juga paling mudah dilakukan itu merupakan hal yang wajib ya. Kalau misalnya hal yang wajib walaupun misalnya resikonya sangat rendah misalnya, itu merupakan hal yang wajib untuk menghilangkan lagi resiko dari insiden keselamatan. Nah, tadi monitoring ya, kembali ke monitoring tadi yang merupakan siklus. Ini terakhir ya, proses keempat ya, yang nanti misalnya setelah dilakukan monitoring, ternyata ada resiko baru yang teridentifikasi. Nah, itu kita kembali lagi ke proses yang pertama, yaitu identifikasi risiko. Nah, menilai lagi keefektifannya, apakah pengendalian risiko ini butuh modifikasi atau tidak. Jika butuh modifikasi, berarti kita harus ukur lagi tingkat keparahan risikonya, dan juga kita analisis kembali manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risikonya. Nah, lalu ada lagi juga terus mengawasi ya, tadi supervision itu juga supervising itu juga harus dilakukan secara rutin. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah resiko dari kecelakaan kerja di luar maupun di dalam gedung itu sudah menurun atau belum, atau hanya tetap saja. Sehingga kalau tetap kan berarti ada hal yang harus dimodifikasi dari manajemen risiko K3 di dalam maupun di luar gedung. Oke, baik. Sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Di sini saya berharap untuk materi ini memang saya agak telat untuk memberikan ya, tapi insya Allah semua materi yang saya berikan itu sudah sesuai dengan RPP ya, dengan rancangan pembelajaran kita.
Ya, selamat belajar untuk teman-teman dan juga semangat untuk menghadapi UASnya ya. Saya tutup, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.